Halo semuanya, perkenalkan aku Gilang Andrianitama, mahasiswa informatika di Universitas Amikom Yogyakarta. Kalau orang mendengar jurusan informatika, biasanya yang langsung terbayang itu adalah ngoding, laptop, begadang, atau bahkan dianggap jago komputer. Memang ada benarnya, tapi menurut kehidupan mahasiswa, informatika jauh lebih dari itu. Di balik setiap tugas, proyek, dan praktikum ada proses belajar, rasa lelah, kegagalan, dan tentunya pengalaman yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di video kali ini aku ingin mengajak teman-teman melihat sedikit keseharianku sebagai mahasiswa informatika. Bukan untuk menunjukkan bahwa aku paling hebat, tetapi untuk berbagi pengalaman bahwa setiap orang bisa berkembang kalau mau terus belajar dan berusaha. Semoga cerita sederhana ini bisa menjadi motivasi terutama buat teman-teman yang sedang berjuang mengejar cita-citanya. Setiap harinya biasanya aku memulai aktivitas dan menyiapkan semua kebutuhan kuliah, mulai dari laptop, charger, buku catatan, sampai memastikan semua tugas harus dikumpulkan sudah siap. Kelihatannya sederhana, tapi kebiasaan kecil seperti itu ternyata sangat membantu supaya aktivitas selama satu hari lebih teratur. Sesampainya di kampus, kegiatan dimulai dengan mengikuti perkuliahan. Ada mata kuliah yang lebih banyak teori, ada juga langsung praktik di lab. Yang aku suka dari jurusan informatika adalah selalu dituntut mencoba sendiri. Jadi bukan hanya mendengarkan penjelasan dosen, tapi juga langsung mempraktikkan apa yang dipelajari. Kadang berhasil, kadang juga gagal. Tapi justru dari proses itu kita belajar lebih banyak. Jujur saja, menjadi mahasiswa informatika itu tidak selalu mudah. Ada saat di mana program yang dibuat tidak berjalan, konfigurasi jaringan gagal terus, atau tugas yang sudah dikerjakan bersama-sama ternyata masih ada yang salah. Awalnya aku juga sering merasa kesal. Pernah beberapa kali mencoba memperbaiki error sampai larut malam. Rasanya menyerah karena ingin mencoba berbagai cara tetapi hasilnya tetap sama. Namun lama-kelamaan aku sadar bahwa semua orang yang sudah ahli pasti pernah berada di posisi yang sama. Yang membedakan hanyalah mereka memilih untuk terus mencoba. Dari situ aku belajar bahwa kegagalan bukan berarti kita tidak mampu. Kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Kalau kita berhenti saat gagal, kita tidak akan pernah tahu sejauh apa kemampuan kita sebelumnya. Selain belajar materi kuliah, aku juga belajar mengatur waktu. Sebagai mahasiswa, tugas sering datang bersamaan, belum lagi kalau ada praktikum, presentasi kelompok atau kegiatan organisasi. Kalau tidak bisa mengatur waktu, semuanya bisa terasa sangat berat. Karena itu aku mulai membuat daftar prioritas setiap hari. Aku mencoba menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu, lalu membagi waktu untuk belajar materi berikutnya. Tentu saja tidak selalu berjalan sempurna. Kadang tetap ada rasa malas atau ingin menunda pekerjaan, tetapi aku berusaha mengingat bahwa bias kecil yang dilakukan setiap hari akan memberikan hasil yang besar di masa depan. Menurutku, menjadi produktif bukan berarti harus sibuk sepanjang waktu. Produktif adalah ketika kita mampu menggunakan waktu dengan baik, tetap punya waktu istirahat dan menjaga keseimbangan antara belajar dan kehidupan pribadi. Selama kuliah, aku juga menyadari bahwa kemampuan teknis saja ternyata tidak cukup. Dalam tugas kelompok kita harus belajar bekerja sama dengan banyak orang yang memiliki cara berpikir berbeda. Ada yang aktif berbicara, ada yang lebih pendiam, dan ada juga yang memiliki ide berbeda dengan kita. Disinilah komunikasi menjadi sangat penting. Aku belajar menyampaikan pendapat dengan sopan, bahkan ketika orang lain berbicara, dan menghargai setiap masukan. Menurutku, kemampuan berkomunikasi bukan hanya membantu saat kuliah, tapi juga sangat berguna ketika nanti memasuki dunia kerja. Karena sehebat apapun kemampuan teknis seseorang akan sulit berkembang jika tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. Selain meningkatkan kemampuan, aku juga mulai belajar membangun personal branding. Banyak orang yang menganggap personal branding itu hanya soal tampil keren di media sosial. Padahal menurutku bukan itu intinya. Personal branding adalah bagaimana kita dikenal melalui kebiasaan, sikap, dan karya yang kita hasilkan.
Aku mulai mendokumentasikan beberapa proyek yang pernah dikerjakan, mengikuti pelatihan, membuat portofolio, dan membagikan pengalaman belajar melalui LinkedIn. Bukan untuk pamer, tetapi sebagai bukti bahwa aku terus berkembang dan terus belajar. Karena suatu hari nanti ketika melamar pekerjaan atau mengikuti suatu kesempatan, yang akan berbicara bukan hanya nilai di transkrip, tetapi juga pengalaman dan karya yang sudah kita bangun. Kalau ada satu hal yang paling aku pelajari selama menjadi mahasiswa, ya mungkin ini: tidak ada orang yang langsung sukses dalam satu malam. Semua membutuhkan proses, ada rasa lelah, ada rasa gagal, ada rasa menyerah. Tetapi selama kita terus belajar, memperbaiki diri, dan tidak berhenti mencoba, kita pasti akan berkembang sedikit demi sedikit. Aku percaya bahwa karakter seorang pemenang bukan dibentuk karena selalu berhasil, tetapi karena tidak berhenti ketika mengalami kegagalan. Semoga cerita singkat ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Kalau teman-teman punya pengalaman atau cerita yang sama selama kuliah, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.